mengapa kitab Henoh tidak dimasukkan dalam kanon, padahal Yudas, ya dalam surat Yudas disinggung. Ayat 14 ya, Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henoh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini tentang kedatangan Tuhan, ada nubuat dari Henoh. Nah ini sumbernya dari mana? Kok Rasul Yudas ini dia bisa menuliskan akan ayat tersebut? Nah inilah yang kemudian menimbulkan akan pikiran logika dari pembaca, berarti kitab Henoh itu ada. Nah kemudian ketika muncul akan kitab Henoh yang tidak diakui, yang tidak dimasukkan sebagai otoritas di dalam Alkitab, ya dimasukkan dalam kanon sebagai sumber iman, itu dimuncul dan kemudian diselidiki, mereka bertanya-tanya, loh kok disuplek, disitir di sini oleh Yudas, tapi kok kitabnya sendiri tidak diakui. Mengapa? Ya itu kan menjadi pertanyaan, saudaraku. Ya tentunya kembali kepada prinsip tadi, bukan kehendak Roh Kudus, yang mana keputusan Roh Kudus dan keputusan bapak-bapak gereja pada waktu itu menyatakan tidak. Sekarang kalau kita meneliti secara lebih luas, saudara ya, yaitu otoritas dari kitab Henoh ini sejauh mana gitu ya. Nah, yang pertama yaitu masalah keaslian. Keaslian penulis. Ya, saudaraku. Kitab Henoh ini ditulis, saudara ya, karena ada temuan di Qumran di mana kitab Henoh juga ada di sana ya. Jadi cukup kuno, sebelum Perjanjian Baru itu ada. Tetapi meskipun kuno, tapi itu kan sangat jauh dibandingkan dengan hidupnya Henoh. Henoh ini kan zaman Patriark, zaman nenek moyang, ya kan? Bahkan sebelum air bah. Kemudian kita tahu, saudaraku, yang menulis akan kitab Kejadian itu kan Musa, saudara, yang menuliskannya. Nah itu kan berarti kalau Musa sendiri hanya menulis kisah Henoh sepotong saja di dalam kitab Kejadian, ya sudah, itulah kebenaran tentang Henoh sejauh itu yang dituliskan.